Jadi sebenarnya kalau yang Dijah rasakan sendiri mungkin ya, sebenarnya menjadi anak pertama itu tanpa dibebanin oleh orang tua, sebenarnya memang rasa tanggung jawabnya itu sudah ada di situ. Ya. Ya. Lagi ketika sudah ada adik-adik gitu kan, ketika ada orang tua ngeliat orang tuanya butuh ngurusin adik-adik juga, pasti muncul rasa tanggung jawab itu sebagai anak yang paling besar. Jadi tanggung jawab bagi anak pertama itu alamiah, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan yang dominan eksistensinya ataupun yang dominan kasih sayangnya, sebenarnya memang sudah ada di situ. Nah, cuman ketika ada pengaruh dari orang tua, nah ini pesan betulnya untuk orang tua ya, yang over apa namanya, over ekspektasi, gitu ya, over membebani gitu ya. Oh pokoknya harus semuanya kamu yang nanggung, semuanya kamu yang bisa menjalani, kamu kan udah dewasa, bisa hidup sendiri segala macam. Atau sebaliknya overprotective gitu ya. Ini apa? Jangan ini dulu lah, kamu masih butuh dijaga segala macam. Nah justru ini yang bikin anak ini ketika menginjak usia dewasanya malah bermasalah jadinya, gitu ya, Cie? Iya. Nah, ini yang kita lihat banyak di, ya alhamdulillah di Dijam berhasil kita selamatkan lah ya. Iya, itu sebenarnya memang bahasa yang lebih tepat karena kita semua udah mengakui kalau nggak, orang tua itu juga bukan sempurna, orang tua itu bukan dewa, bukan dewi gitu. Salah tuh ada. Nah, kan pernah satu hari dia tuh kesel, marah, ngedumel, sampai nangis sendiri gitu. Bilang, kok bisa sih apa yang itu nggak ngerti gitu. Dia tuh masih butuh duit sekian, apa segala macam, masih butuh ini itu. Gak tau apa kalau anaknya umur 21 tuh masih diem. Nah iya kan dia anak pertama yang Apiomi punya anak umur 21. Sekarang berdua. Jadi sampai kapanpun anak pertama adalah pengalaman pertama bagi orang tuanya. Jadi kalau tadi itu pesan Api untuk orang tua, pesanku untuk anak pertama ya sabar-sabar aja. Memang kondisinya orang tua tidak pernah mengalami gitu apa-apa yang terjadi itu baru semuanya sekarang. itu baru untuk orang tuamu, kawan. Ya, jadi kalau orang tua ya artinya kalau pernah salah minta maaf berarti kan ya, orang tua kalau memang pernah melakukan kesalahan dalam ekspektasi kepada anak atau berprotes kepada anak, ya minta maaf gitu. Nah, sebagai anak yang pernah menjadi coba-coba orang tuanya, apa pesannya tadi? Sabar-sabar aja. Aku tahu, ini ya anak pertama. Aku tahu di sosial media itu sekarang udah lebih banyak informasi soal orang tua itu bisa durhaka sama anaknya, orang tua bisa salah sama anaknya, orang tua itu ternyata punya banyak kesalahan sama anaknya. Benar, tapi tidak lebih banyak dari kesalahan anak pada orang tuanya. Jadi kalau misalkan orang tua punya salah itu 40%, 60%-nya tetap kamu yang ngerepotin, aku yang ngerepotin orang tua gitu loh. Jadi nggak cocok juga hitung-hitungan itu sebenarnya. Iya, ya. nggak akan ada yang bisa dikalkulasikan dalam hubungan manusia. Gitu. Tadi kan pertanyaannya gini nih, tanpa memikirkan Umi atau Api kecewa gitu kan, harapannya Dijah. Nah sekarang terbalik, ada nggak sih yang bikin Dijah kecewa sama kami? Oh, nah, kan tadi kan pertanyaannya jangan mikirin kita kecewa ya, apa ya pengharapan Dijah gitu kan terhadap kita kan, Dijah bilang olahraga ya. Nah sekarang kebalikannya, ada nggak sih yang bikin Dijah kecewa sama kami gitu? Akhirnya dia nongol. ini Akhirnya si bungsu datang. Kalau yang lihat nggak apa kenal Asma mungkin disangkanya Asma ini. Ini Zainab, gue Inap. Ada, tapi sudah mulai sembuh dan udah diobrolin juga ya di belakang kamera. Jadi ini bukan pertama kalinya gitu. Dan udahkah kami meminta maaf soal itu gitu? Sebenarnya ini Dijah disclaimer dulu ya, waktu itu ngobrolnya sama Api karena memang menurut Dijah tanggung jawabnya di Api. Umi pernah ngobrol sama Teteh, cuman posisi Teteh tuh memang pendengar keluh kesah Umi gitu. Itu soal keuangan waktu itu, soal nafkah gitu kan. Ya pertama dulu kan aku selalu bilang jangan khawatir, sekolah aja, belajar aja, langsung duit. Dan sebenarnya Dijah sekarang mikir gitu, ini aku pagi ini harus sarapan apa pergi kuliah, karena kalau uangnya dipakai sarapan ada momen ongkos, itu ya, ada momen itu, uang sarapan nikmatnya tuh hidup dipakai ongkos saya tidak makan, uang dipakai makan saya nggak pakai kuliah gitu kan. Padahal amanahnya apa, pergi ke Mesir belajar gitu kan, bingung jadinya. Terus ya pagi itu pun sekalinya ngeluh ke Umi, ngeluh ke Api, nggak akan langsung muncul kan uang itu gitu. Tetap harus memilih juga antara dilema belajar atau makan gitu. Masya Allah. Nah jadi itu tuh
suatu kekecewaan waktu itu dipendam, tapi dan pengennya tuh ngobrol tuh waktu udah sama Piumi gitu di Indonesia. Cuma waktu itu aku tunjukin alurnya kayaknya yang bikin akhirnya dia bilang gitu sama Api kalau misalkan ya rasanya kecewa Pi, rasanya kayak di PHP-in kayak Api selalu teteh bermimpi tinggi-tinggi tapi tiba-tiba nggak ada gitu di samping teteh, masa teteh sendirian, sedangkan Api bilang teteh tuh anak perempuan yang selalu diwalikan oleh walinya, entah itu ayahnya entah itu suaminya gitu kan. Sedangkan kok apa ya, kok nggak sesuai janji gitu Api tuh. Nah itu udah. Ada yang sedih. Tapi emang nggak tepat kalau Dija ngobrol sama Umi karena Umi juga posisinya harus dinafkahi bukan menafkahi Dija gitu kan. Masya Allah. Ya setiap keluarga punya cobaannya masing-masing dan istilahnya Dija udah sampai di tahap itu luar biasa tuh. Umi juga pernah kok kayak gitu, tenang aja. Zamannya Umi kecil tuh Umi pernah yang dikasih uang jajan walaupun kejadiannya cuma sehari gitu kan. Tapi Umi nggak pernah ngomel juga sama orang tua, enggak. Dikasih uang jajan bisa dibilang nggak ada lah. Kalau misalnya mau jajan di sekolah, berarti pulangnya nggak usah pakai ojek, jalan kaki. Jalan kaki lumayan jauh ya, Api tahu kan jalannya segitu. Dari itu dari umur dari 3 SD ya jalan kaki. Yang mungkin buat Api dekat sih ya. Tapi kalau buat Umi itu teh jauh gitu. Karena kami biasa rumahnya di pinggir jalan. Yang angkot itu langsung nunjuk, langsung berhenti. Nah waktu itu pindah, mama sama papa kondisinya udah inilah ya lagi ada cobaan gitu, pindah ke kampung. Jadi kalau mau pulang atau mau pergi sekolah itu jalan dulu sekian kilometer lewat jembatan pinggir sungai segala macam ya, sampai depan mau dapat oplet tuh kaki tuh udah kesemutan, kadang-kadang gemeteran gitu. Sampai pernah juga di momen yang aduh pengen kali lah jajan di sekolah, tapi kalau jajan di sekolah berarti pulangnya jalan kaki nggak pakai ojek ya. Itu di zamannya jadi kita milih antara aku jajan di sekolah atau naik ojek ya gitu. Jadi itu pernah juga di tahap kayak gitu, tapi alhamdulillahnya kita senantiasa bersyukur seenggaknya masih bisa sekolah gitu ya, seenggaknya masih bisa memilih gitu daripada nggak ada pilihannya kan ya. Akhirnya ketika kejadiannya itu nyampe ya pilih meminum air putih gitu kan, pulang kalau capek ya ngutamain pakai ojek, tapi kalau nggak capek ngutamain makan gitu, pulangnya agak sorean ke rumah temen dulu gitu biar bisa pulangnya bertenaga, nggak kepanasan di jalan. Itu juga sih pernah juga dialamin juga ya dulu. Api juga mungkin kayaknya pernah tuh ya, kehabisan uang di dompet, jalan kaki cari ATM. Sering. Iya, Api tuh sering tuh. Beliau orang yang nggak begitu peduli isi dompet ya. Jadi duit ada di ATM. Nah akhirnya jalan kaki, zaman kuliah ya, jalan kaki jauh-jauh nyari ATM untuk ngambil duit gitu. Gitu ya, emang seru ya. Artian ini pengalaman hidup yang berharga dan istilahnya insya Allah satu waktu nanti ketika kita sudah sukses ya, sudah istilahnya lebih memadai daripada kondisi sekarang, akan menjadi cerita indah gitu ya. Iya. Ya, kayak Umi pun merasakan gitu. Benar-benar. Sekarang ini kan seru juga gitu. Nikmat pahitnya kehidupan. Benar, itu kan baru nggak nyampe 3 bulan apa ya kejadian Api waktu teteh malah sama Api itu kan. Ya baru 3 bulan lalu aja tuh yang waktu itu ngerasa stres banget sampai kayak rasanya tuh kayak kilang ketimpang oleh batu bata gitu. Ya sekarang udah lega gitu. Apa ya, ini namanya hubungan manusia. Manusia itu ketika membutuhkan manusia lain itu akan selalu timbul luka. Manisnya di mana? Ketika saling mengobati. Gitu. Gak mungkin ada yang kita tuh selalu happy itu sama dia gitu. Bahkan ya kalau dia lagi punya cobaan dari arah Api, cobaan dari arah Umi, entah Umi tiba-tiba ngambek, kemudian entah Api tiba-tiba gak ada buat dia gitu kan. Jadi suka ngambek ya, kemudian ya. Ya menurut dia tuh gini. Ada alasan kenapa Allah dan Rasulullah itu benar-benar menekankan bil walidain gitu. Pahala dari bil walidain itu dan jalan dari bil walidain itu besar banget. Kalau memang dia ingin surga itu, ya inilah cobaannya gitu. Ambek-ambekan punya Umi, Api yang masih ada kurang-kurangnya gitu. Kalau memang gak ada ujian dari orang tua, enak banget kita gak diuji dapat surga. Gitu. Tenang aja deh, ujiannya dari anak kita juga banyak ya. Iya makanya Itu poinnya guys. Bukan kami yang selalu menguji anak ya, anak juga sering menguji kami gitu. Merepotkan gitu. Mungkin orang tua kalian tuh nggak pernah bilang kalau waktu mau sepupu kalian pas kecil itu tuh ngeselin. Orang tua tuh nggak semuanya suka gitu loh.
Jadi mungkin orang tua kalian nggak pernah cerita sama kalian, cuman itu di umur kita bayi itu tuh jadi ujian gitu loh buat orang tua, harus ngurusin kotorannya, airnya segala macam. Lagi makan suapan pertama, Bau gitu. Karena nikmat. ya taunya kapan gitu, ketika kalian tuh udah gede, ketemu sama keluarga orang, ketemu keluarga yang masih punya bayi, terus nggak ada yang tantrum segala macem cuman gara-gara Dija soalnya pernah kerja sama keluarga yang Iya. istilahnya baby blues, iya ngurus anak, sementara Dija dibesarkan sama kami baby blues nggak sama Dija. nggak tahu kan waktu itu dia bayi, jadi kalau misalkan kayak kamu ngerasa kamu nggak pernah ngerepotin orang tuh nggak banget gitu loh. Bayi itu kamu itu kita itu pas kecil bersin aja harus diajarin, batuk aja harus diajarin, buang ingus aja harus diajarin, repot. Masya Allah ya. Jadi ya memang sebagai anak pertama itu memang tekanannya bakal besar ya dari orang tua. Tapi bukan berarti jadi pembenaran untuk menyalahkan orang tua juga, gitu ya. Jadi kalau dibilang anak pertama baik-baik saja nggak, kemungkinan besar enggak, gitu ya. Kemungkinan besar enggak. Gitu. Belajar saling memahami ya. Tapi apakah dengan kondisi yang tidak baik-baik saja itu lalu, oh ini gara-gara orang tua aku nih, itu sebenarnya nggak boleh juga, gitu ya. Karena bagaimanapun orang tua itulah tetap yang melahirkan, yang membesarkan, yang pengorbanannya tidak terhitung, gitu dalam Islam kan memang seperti itu ya. Jadi bagaimanapun anak itu tetap harus dalam posisi yang bisa memaafkan orang tuanya. Nah, ini memang berat sekali. Iya.